iPad Air 5 apakah masih worth it? Yuk kita simak berikut ini. Halo semuanya, saya Ricky. Hari ini kita akan mereview iPad Air 5 dan perangkat pendukungnya. iPad Air 5 adalah tablet terbaru dari Apple yang rilis pada tahun 2022 loh sobat. Tablet ini memiliki berbagai peningkatan dibandingkan pendahulunya, termasuk chipset M1 yang lebih bertenaga, dukungan 5G, dan kamera depan center stage. Mengapa iPad Air 5? Kan udah 2024, ada beberapa alasan mengapa Anda mungkin ingin mempertimbangkan iPad Air 5. Yang pertama, tablet ini memiliki chipset M1 yang sama dengan iPad Pro 11 dan iPad Pro 12,9 inci. Chipset ini sangat bertenaga dan dapat menangani berbagai tugas, mulai dari penggunaan sehari-hari hingga aplikasi yang lebih menuntut. Kedua, iPad Air 5 mendukung 5G. Ini berarti Anda dapat menikmati streaming video, mengunduh file, dan bermain game dengan kecepatan yang lebih cepat. Yang ketiga, iPad Air 5 memiliki kamera dengan center stage. Kamera ini dapat mengikuti Anda saat Anda bergerak, sehingga Anda selalu berada di tengah bingkai dalam panggilan video. Ini cocok banget bagi kamu yang suka Zoom dan juga bekerja online ataupun meeting dan pertemuan online loh. iPad Air 5 memiliki desain yang sangat mirip dengan iPad Air 4. Tablet ini memiliki bodi aluminium yang kokoh dan juga tersedia dalam 4 warna. Ada Space Gray, Starlight, Pink, dan Purple. Kebetulan hari ini aku pesan yang Space Gray. Ukuran layar iPad Air 5 tetap sama dengan pendahulunya, yaitu 10,9 inci. Layar ini memiliki resolusi 2360 x 1640 pixel dan mendukung True Tone. Layar iPad Air 5 sangat bagus, layarnya cerah, tajam, dan memiliki warna yang akurat. Layar ini juga mendukung True Tone yang dapat menyesuaikan suhu warna layar agar sesuai dengan lingkungan sekitar Anda. Katanya sih iPad Air 5 ditenagai oleh chipset M1 sama dengan iPad Pro 11 dan iPad Pro 12,9 inci. Chipset ini katanya sih sangat bertenaga dan dapat menangani berbagai tugas mulai dari penggunaan sehari-hari hingga aplikasi yang lebih berat. Saya melihat teman-teman atau orang-orang yang sudah menggunakan iPad Air 5 mengujinya dengan bermain game, mengedit video, menggunakan aplikasi produktivitas. Tablet ini tetap bisa menangani semua itu. iPad Air 5 juga mendukung fitur Stage Manager yang baru. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi dalam jendela yang dapat disposisikan di layar. Ini sangat berguna untuk multitasking. Baterai life iPad 5 cukup bagus loh. Saya bisa menggunakan tablet ini sepanjang hari untuk penggunaan sehari-hari tanpa harus mengisi daya. Begitu sih reviewnya. Nanti kita buktikan ya guys. Nah, iPad Air 5 katanya juga ini sangat bagus, memiliki desain yang layarnya bagus, performa dan luar biasa, dan fitur-fiturnya yang digunakan itu bervariasi. Nah, apa saja kelebihan dari iPad Air 5 ini? Yang pertama, iPad 5 menggunakan chipset M1 yang bertenaga, adanya dukungan 5G, kamera depan center stage, desain yang bagus, layar yang bagus, performa yang luar biasa, fitur Stage Manager, baterai life yang bagus. Nah, kekurangannya apa sih? Kekurangannya tidak ada Face ID, harganya masih relatif mahal. Nah, aku rekomendasiin buat kamu, baik itu pelajar, mahasiswa, profesional, maupun content creator, ataupun pekerja, kamu bisa nih pakai iPad Air 5 untuk tugas dan juga produktivitas kamu sehari-hari, baik untuk hiburan, untuk bekerja, maupun juga untuk pelengkap dari teknologi kamu lainnya. Berikut kita tes yuk speakernya seperti apa. Bagaimana kualitas suaranya menurut kamu? Menarik bukan? iPad Air 5 juga dilengkapi dengan sisi kanan atau sisi kiri, sisi kanan atau di bawah dilengkapi dengan speaker, dan juga di sisi atas atau sisi kiri dilengkapi dengan tombol on off dan juga fingerprint untuk membuka dan juga menutup layar tablet Anda. Kemudian paling atas atau paling kanan sisi dari iPad Air dilengkapi dengan sport charging untuk pensil dan juga bisa meletakkan pensil.
Nah, untuk pelengkap iPad Air 5 agar kamu lebih produktif, di sini aku akan review juga keyboard and standing iPad Gojo Dock. Keyboard Gojo Dock memiliki desain yang mirip dengan keyboard Magic, keyboard dari Apple. Keyboard ini terbuat dari bahan ABS yang tahan lama dan kuat. Keyboard ini juga memiliki backlight LED, sehingga Anda dapat mengetik dengan nyaman dalam kondisi gelap. Kemudian, keyboard Gojo Dock memiliki layout QWERTY standar dengan tombol yang berukuran cukup besar dan nyaman untuk ditekan. Tombol-tombol pada keyboard ini memiliki respon yang baik dan tidak mudah macet. Keyboard Gojo Dock terhubung ke iPad melalui koneksi Bluetooth. Keyboard ini dapat digunakan untuk semua model iPad, mulai dari iPad 9 hingga iPad Air 5 yang sekarang aku beli. Kelebihan keyboard Gojo Dock yang pertama nih, desainnya mirip banget dengan keyboard Magic dari Apple. Yang kedua, bahannya berkualitas. Kemudian, keyboard ini memiliki backlit LED, sehingga membuat kamu nyaman ketika bekerja di ruangan yang gelap. Keempat, keyboard ini tombolnya sangat responsif sehingga tidak lelet. Kemudian yang terakhir, punya koneksi Bluetooth, jadi bisa dipakai di mana aja selain iPad Air 5. Tapi keyboard ini memang diperuntukkan untuk iPad 9 hingga iPad Air 5 atau sampai iPad Pro 11. Nah, tidak afdol nih kalau kita tidak bicarain terkait kekurangan dari keyboard Gojo Dock sendiri. Kekurangannya ada dua yang telah aku observasi dan aku pakai. Yang pertama, tidak memiliki trackpad. Yang kedua, tidak ada slot untuk Apple Pencil. Jadi, kalau Apple Pencilnya mau diletakkan itu sulit di keyboard, tapi kita bisa meletakkan di iPad Air 5 karena iPad Air 5 sudah support untuk meletakkan pensil di atas. Nah, standing iPad Gojo Dock terbuat dari bahan aluminium yang kokoh dan ringan. Standing ini memiliki desain yang minimalis dan elegan guys pastinya. Standing iPad Gojo Dock dapat diputar hingga 360 derajat loh, sehingga Anda dapat mengatur posisi iPad sesuai kebutuhanmu. Standing ini juga dapat dilihat, dilipat, dan juga dibawa kemana-mana. Pasti dapat dilihat ya, emang barang goib, hehe. Standing iPad Gojo Dock dapat digunakan untuk semua model iPad, mulai dari iPad 9 hingga iPad Air 5 dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembali ke kelebihan dan kekurangan dari standing iPad Gojo Dock. Nah, kalau kelebihannya, desainnya minimalis dan elegan. Dapat diputar hingga 60 derajat loh guys. Jadi mempernyaman kamu bekerja. Yang terakhir, dapat dilipat, jadi bisa kamu bawa kemana-mana. Kemudian, apa sih kekurangannya? Kekurangannya yang aku temukan hanya satu, tidak ada lubang untuk kabel. Keyboard dan standing iPad dari Gojo Dock adalah aksesoris yang berkualitas dan terjangkau untuk melengkapi iPad kamu. Kedua aksesoris ini cocok untuk Anda yang ingin menggunakan iPad untuk keperluan produktivitas. Ada standingnya, ada keyboardnya, jadi sudah menyatu menjadi satu. Nah, jika Anda ingin mencari keyboard dan standing yang menjadi satu seperti ini, kamu dapat membelinya di marketplace ataupun dimanapun yang kamu mau. Aksesoris iPad Air 5 kedua yang aku beli adalah Gojo Dock Pencil untuk iPad Air 5 dan generasi berikutnya. Stylus pen ini merupakan alternatif Apple Pencil yang terjangkau harganya dari Gojo Dock. Gojo Dock Pencil for iPad memiliki desain yang mirip dengan Apple Pencil. Pen ini memiliki bentuk cylinders dengan ujung yang lancip. Stylus pen ini terbuat dari bahan plastik ABS yang kuat dan tahan lama. Stylus pen ini memiliki berat 20 gram sehingga terasa nyaman digenggam. Stylus pen ini juga memiliki panjang 160 mm sehingga cocok untuk digunakan dengan iPad Air 5. Nah, untuk fiturnya sendiri, Gojo Dock Pencil for iPad ini memiliki fitur yang mirip dengan Apple Pencil.
stylus pen ini mendukung fitur pressure sensitive, sehingga Anda dapat membuat garis yang lebih tebal dan tipis sesuai dengan tekanan yang Anda berikan.